Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah ismiyah. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang jumlah ismiyah yang diawali dengan isim dhamir atau kata ganti orang, kali ini kita bahas jumlah ismiyah yang diawali oleh isim isyarah atau kata penunjuk. Sebelum masuk ke pembahasan atau pembuatan kalimat, kita review terlebih dahulu materi jumlah ismiyah yang kita pelajari di awal. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumusnya adalah mubtada bertemu dengan khobar. Misalnya, anta muslimun, kamu laki-laki adalah seorang muslim. Anta sebagai mubtada dan muslimun sebagai khobar. Ingat, mubtada harus berupa isim. Anta muslimun, anta mubtada, muslimun khobar. Khobar menerangkan mubtada, jadi muslimun menerangkan anta. Anta muslimun, kamu laki-laki adalah seorang muslim. Seorang muslim menerangkan kamu laki-laki. Ingat, syarat-syarat jumlah ismiyah ada dua macam. Yang pertama, antara mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal, yakni mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, dan muannasnya. Jika mubtada'nya mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad. Jika mubtada'nya musanna, khabarnya juga harus musanna. Jika mubtada'nya jamak, khabarnya juga harus jamak. Jika mubtada'nya mudzakkar atau laki-laki, khabarnya juga harus mudzakkar. Begitu pula jika mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Syarat yang kedua, mubtada harus tertentu dan khobar tidak tertentu atau tidak diberi alif lam. Kemudian kata benda atau isim yang mengawali jumlah ismiyah antara lain, pertama isim dhahir atau kata benda umum, yang kedua isim dhamir atau kata ganti orang, dan yang ketiga isim isyarah atau kata penunjuk. Jumlah ismiyah yang kita pelajari kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh isim isyarah atau kata penunjuk. Mari kita nyanyikan terlebih dahulu lagu dhamir munfasil yang sudah kita pelajari. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kita ulang sekali lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kenapa selalu kita ulang-ulang? Supaya kita semakin kuat ingatannya terhadap materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti materi, yakni jumlah ismiyah yang diawali oleh isim isyarah atau kata penunjuk. Apa itu kata penunjuk atau isim isyarah? Kata penunjuk yakni kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau suatu tempat. Kata penunjuk ini ada dua jenis. Yang pertama, kata penunjuk dekat atau isyarah lil qarib, dan yang kedua adalah kata penunjuk untuk jauh, yakni isyarah lil ba'id. Kata penunjuk dekat dalam bahasa Indonesianya adalah ini, dan kata penunjuk jauh dalam bahasa Indonesianya adalah itu. Ini dan itu untuk menunjuk suatu benda atau tempat. Sedangkan untuk menunjukkan tempat, kita gunakan di sini dan di situ atau di sana. Sekarang kita bahas yang kata penunjuk untuk yang dekat atau isyarah lil qarib. Jadi berikut adalah macam-macam untuk kata penunjuk dekat, yakni ini untuk satu laki-laki, ini untuk dua laki-laki, dan ini untuk banyak laki-laki. Kemudian ada juga yang penunjuk dekat ini khusus untuk
kata benda perempuan, ini untuk 2 kata benda perempuan, dan ini untuk kata benda perempuan banyak. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Hadza ini satu laki-laki atau satu benda laki-laki. Hadzani ini untuk 2 laki-laki. Haula'i ini untuk 3 atau lebih laki-laki. Hadhihi ini satu perempuan atau satu benda perempuan. Hatani ini 2 perempuan. Haula'i ini 3 atau lebih perempuan. Untuk 3 atau lebih perempuan dan laki-laki sama, yakni haula'i. Jadi haula'i bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Sekarang isyarah lil ba'id, kata penunjuk jauh atau kata penunjuk benda yang tempatnya jauh. Untuk kata benda yang laki-laki kita gunakan dzalika, sedangkan untuk perempuan kita gunakan tilka. Dzalika, tilka. Dzalika itu untuk 1 benda laki-laki, dzanika itu untuk 2 benda laki-laki, ulaika itu untuk 3 atau lebih benda laki-laki. Tilka itu untuk 1 perempuan, tanika itu untuk untuk 2 perempuan, dan ulaika itu untuk 3 atau lebih banyak perempuan atau benda perempuan. Dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Sekarang kata penunjuk yang menunjukkan tempat, yakni di sini dan di sana. Huna artinya di sini atau untuk menunjukkan tempat yang dekat. Hunaka digunakan untuk menunjukkan tempat yang jauh, yakni di sana. Untuk huna dan hunaka bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Misalnya huna bisa dipakai untuk menunjukkan laki-laki maupun perempuan, mufrad, musanna maupun jamak. Jadi ini fungsinya untuk semua jenis laki-laki perempuan, mufrad, musanna, jamak, semua tidak berubah. Begitu pula di sana, yakni hunaka. Nah, supaya mudah mengingat, mari kita gunakan lagu untuk menghafalnya atau mengingatnya. Perhatikan bersama-sama lagu berikut. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika, huna, hunaka. Sekarang coba tirukan bersama-sama untuk menghafal isim isyarah atau asmaul isyarah. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika, huna, hunaka. Kita ulang sekali lagi. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika, huna, hunaka. Nah, supaya lebih kuat hafalannya dan ingatannya, maka ulangilah berkali-kali sehingga benar-benar ingat dan kuat hafalannya. Sekarang kita masuk ke pembuatan kalimat. Kalimat yang kita pakai kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali isim isyarah rumusan 1 atau rumusan pertama, yakni rumusnya isim isyarah bertemu dengan isim dzahir atau kata benda umum. Isim isyarah sebagai mubtada dan isim dzahir sebagai khobarnya. Perhatikan contoh berikut. Hadza muslimun. Ini adalah seorang muslim atau ini satu muslim laki-laki. Ingat,
hadza adalah menunjukkan laki-laki, maka dia harus khobarnya juga laki-laki, tidak boleh muslimatun. Hadza muslimun, ini satu muslim laki-laki. Jika perempuan, hadhihi muslimatun, ini satu muslim perempuan atau satu muslimah perempuan. Kita baca sekali lagi, hadza muslimun. Jika perempuan, hadhihi muslimatun. Nah, nanti kalian bisa kembangkan dengan kata benda yang lain. Misalnya, hadza muhandisun. Jika perempuan, hadhihi muhandisatun. Hadza mudhi'un. Jika perempuan, hadhihi mudhi'atun. Hadza fallahun. Jika perempuan, hadhihi fallahatun. Hadza saihun. Jika perempuan, hadhihi saihatun, dan seterusnya. Jadi ingat, untuk ini laki-laki menggunakan hadza dan ini perempuan menggunakan hadhihi. Ingat, hadza satu laki-laki dan hadhihi ini satu perempuan. Perhatikan contoh berikut. Hadza mu'minun. Ini satu orang mukmin laki-laki. Jika perempuan, hadhihi mu'minatun. Ini satu orang mukmin perempuan. Hadza alimun. Ini satu laki-laki yang pandai, laki-laki. Ini satu orang pandai laki-laki. Jika perempuan, hadhihi alimatun. Hadza muhandisun. Ini satu insinyur laki-laki. Jika perempuan, hadhihi muhandisatun. Ini satu insinyur perempuan. Hadza fallahun. Ini satu petani laki-laki. Jika perempuan, hadhihi fallahatun. Ini satu petani perempuan. Hadza tajirun. Ini satu pedagang laki-laki. Jika perempuan, hadhihi tajiratun. Ini satu pedagang perempuan. Jadi diingat, untuk laki-laki kita menggunakan hadza dan perempuan hadhihi. Dan ingat ciri kata benda laki-laki dan ciri kata benda perempuan. Sekarang coba kerjakan latihan berikut. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzakkar dan muannasnya, atau perhatikan jenis laki-laki dan perempuannya. Kalimat yang pertama, ini satu orang guru laki-laki. Kedua, ini satu orang guru perempuan. Ketiga, ini satu pulpen. Keempat, ini satu lemari. Kelima, ini satu penyiar laki-laki. Ubah kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Perhatikan jenis laki-laki dan perempuannya sehingga nanti penggunaan isim isyarahnya sesuai. Misalnya pulpen ini kata benda laki-laki atau perempuan, lemari termasuk jenis kata benda laki-laki atau perempuan, sehingga nanti isim isyarahnya sesuai. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita bahas untuk isim isyarah atau kata penunjuk yang jauh untuk mufrad satu orang. Sebagaimana dibahas di awal tadi, penunjuk yang jauh kita menggunakan itu. Bahasa Arabnya dzalika. Jika perempuan, tilka. Laki-laki dzalika, perempuan tilka. Contohnya, dzalika muslimun. Itu satu muslim laki-laki. Jika perempuan, tilka muslimatun. Itu satu muslim perempuan atau muslimah perempuan. Jadi itu laki-laki menggunakan dzalika, itu perempuan menggunakan tilka. Dzalika muslimun, tilka muslimatun. Ingat, ketika muannas atau perempuan ditambah dengan ta' marbuthah. Perhatikan beberapa contoh berikut. Dzalika mu'minun, itu satu mukmin laki-laki. Jika perempuan, tilka mu'minatun, itu satu mukmin perempuan.
Dzalika alimun, itu satu orang pandai laki-laki. Jika perempuan, tilka alimatun, itu satu orang pandai perempuan. Dzalika muhandisun, itu satu insinyur laki-laki. Jika perempuan, tilka muhandisatun, itu satu insinyur perempuan. Dzalika fallahun, itu satu petani laki-laki. Jika perempuan, tilka fallahatun, itu satu petani perempuan. Dzalika tajirun, itu satu pedagang laki-laki. Jika perempuan, tilka tajirotun, itu satu pedagang perempuan. Sekarang kita lanjutkan mengerjakan tugas latihan. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya, atau perhatikan jenis laki-laki dan perempuannya. Kalimat yang pertama, itu satu pembantu laki-laki. Kedua, itu satu guru perempuan. Ketiga, itu satu pulpen. Keempat, itu satu lemari. Kelima, itu satu penyiar laki-laki. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Sekarang kita masuk ke pembahasan isyarah atau penunjuk untuk musanna, dua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk musanna yang pertama, yakni kata penunjuk lil qarib atau yang dekat, yakni hadzani dan hatani. Hadzani ini untuk dua laki-laki, hatani ini untuk dua perempuan. Misalnya hadzani muslimani, ini dua muslim laki-laki. Ingat, khobar sesuai dengan mubtada. Jika mubtadanya dua, maka khobarnya juga harus dua. Ingat, kata benda untuk dua orang tinggal menambah ani. Hadzani muslimani, ini dua muslim laki-laki. Jika perempuan, hatani muslimatani, ini dua muslim perempuan atau muslimah perempuan. Jadi ini laki-laki untuk dua hadzani, ini perempuan untuk dua orang hatani atau dua benda hatani. Sekarang perhatikan beberapa contoh berikut. Hadzani mu'minani, ini dua mukmin laki-laki. Jika perempuan, hatani mu'minatani, ini dua mukmin perempuan. Hadzani alimani, ini dua orang pandai laki-laki. Jika perempuan, hatani alimatani, ini dua orang pandai perempuan. Hadzani muhandisani, ini dua insinyur laki-laki. Jika perempuan, hatani muhandisatani, ini dua insinyur perempuan. Hadzani fallahani, ini dua petani laki-laki. Jika perempuan, hatani fallahatani. Hadzani tajirani, jika perempuan, hatani tajiratani. Sekarang kita masuk ke tugas latihan untuk kata penunjuk dua orang. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, ini dua pegawai laki-laki. Kedua, ini dua pembantu perempuan. Ketiga, ini dua pulpen. Keempat, ini dua lemari. Dan kelima, ini dua tamu laki-laki. Silakan terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Sekarang kita masuk ke pembahasan jumlah ismiyah diawali isim isyarah jauh untuk musanna atau dua orang.
Untuk penunjuk jauh, musanna 2 orang laki-laki kita menggunakan dzanika, dan untuk 2 orang perempuan kita gunakan tanika. Dzanika itu 2 orang laki-laki atau 2 benda laki-laki, dan tanika itu 2 perempuan. Contoh kalimatnya, dzanika muslimani, itu 2 muslim laki-laki. Dzanika muslimani jika perempuan, tanika muslimatani, itu 2 muslim perempuan atau muslimah perempuan. Jadi untuk itu 2 laki-laki, dzanika, itu 2 perempuan, tanika. Ingat, khobar harus sesuai dengan mubtada. Jika mubtadanya 2 atau musanna, maka khobarnya juga musanna. Jika mubtadanya perempuan atau laki-laki, harus sesuai dengan mubtadanya. Jika mubtadanya perempuan, maka khobarnya juga perempuan. Sekarang perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Dzanika mu'minani, itu 2 mukmin laki-laki. Jika perempuan, tanika mu'minatani, itu 2 mukmin perempuan. Dzanika alimani, itu 2 orang pandai laki-laki. Jika perempuan, tanika alimatani, itu 2 orang pandai perempuan. Dzanika muhandisani, itu 2 insinyur laki-laki. Jika perempuan, tanika muhandisatani, itu 2 insinyur perempuan. Dzanika fallahani, itu 2 petani laki-laki. Jika perempuan, tanika fallahatani, itu 2 petani perempuan. Dzanika tajirani, itu 2 pedagang laki-laki. Jika perempuan, tanika tajiratani, itu 2 pedagang perempuan. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke latihan. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya, atau perhatikan jenis kata benda laki-laki atau perempuannya. Kalimat yang pertama, itu 2 penjaga laki-laki. Kedua, itu 2 guru perempuan. Ketiga, itu 2 pulpen. Keempat, itu 2 lemari. Kelima, itu 2 tamu laki-laki. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Perhatikan jenis kata mudzakkar atau muannas. Sekarang kita masuk ke pembahasan jumlah ismiyah diawali isim isyarah untuk jamak atau banyak. Yang pertama adalah isyarah lil qarib atau kata penunjuk dekat untuk jamak. Kata penunjuk dekat untuk jamak laki-laki adalah haulai dan perempuan sama, haulai. Contoh kalimatnya, haulai muslimuna, ini 3 atau lebih muslim laki-laki. Jika perempuan, haulai muslimatun, ini 3 atau lebih muslim perempuan. Jadi untuk penunjuk dekat laki-laki dan perempuan untuk jamak sama, haulai laki-laki dan perempuannya juga haulai. Haulai muslimuna, jika perempuan, haulai muslimatun. Diingat kembali bagaimana bentuk jamak laki-laki dan bagaimana bentuk jamak perempuan. Laki-laki tambahnya una dan perempuan atun. Perhatikan beberapa contoh berikut. Haulai mu'minuna, ini beberapa mukmin laki-laki. Jika perempuan, haulai mu'minatun, ini beberapa mukmin perempuan. Haulai alimuna, ini beberapa orang alim laki-laki. Haulai alimatun, ini beberapa orang alim perempuan. Haulai muhandisuna, ini beberapa insinyur laki-laki. Haulai muhandisatun, ini beberapa insinyur perempuan.
Haula'i fallahuna, ini beberapa petani laki-laki. Jika perempuan, haula'i fallahatun, ini beberapa petani perempuan. Haula'i tajiruna, ini beberapa pedagang laki-laki. Jika perempuan, haula'i tajiratun, ini beberapa pedagang perempuan. Bisa difahami ya? Sekarang kita masuk ke tugas latihan. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, ini 3 penjaga laki-laki. Kedua, ini 3 guru perempuan. Ketiga, ini 3 pulpen. Keempat, ini 3 lemari. Dan kelima, ini 3 pegawai laki-laki. Silahkan terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Sekarang kita masuk ke pembahasan jumlah ismiyah diawali isim isyarah lil ba'id atau untuk penunjuk jauh untuk jamak, yakni untuk banyak laki-laki dan perempuan. Untuk penunjuk jauh laki-laki dan perempuan sama, yakni ulaika laki-laki dan ulaika perempuan. Jadi penunjuk jauh laki-laki dan perempuan sama, yakni menggunakan ulaika. Contoh, ulaika muslimuna, itu 3 atau lebih muslim laki-laki. Jika perempuan, ulaika muslimatun, itu 3 atau lebih muslim perempuan. Jadi kita bisa artikan itu 3 muslim laki-laki atau beberapa muslim laki-laki. Ulaika muslimatun, itu 3 atau lebih atau beberapa muslim perempuan. Sekarang perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Ulaika mu'minuna, itu beberapa mukmin laki-laki. Jika perempuan, ulaika mu'minatun, itu beberapa mukmin perempuan. Ulaika alimuna, jika perempuan, ulaika alimatun. Ulaika muhandisuna, jika perempuan, ulaika muhandisatun. Ulaika fallahuna, jika perempuan, ulaika fallahatun. Ulaika tajiruna, jika perempuan, ulaika tajiratun. Bisa difahami ya? Sekarang kita masuk ke tugas latihan lagi. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, itu 3 penjaga laki-laki. Kedua, itu guru perempuan. Itu 3 guru perempuan. Ketiga, itu 3 pulpen. Keempat, itu 3 lemari. Dan kelima, itu 3 pegawai laki-laki. Silakan terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Demikian pembahasan tentang jumlah ismiyah diawali isim isyarah, rumusan yang pertama. Sekarang kita masuk ke tugas insya pasif untuk semua materi yang sudah kita pelajari tadi. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, ini 1 pedagang laki-laki. Kedua, ini 2 pegawai perempuan. Ketiga, ini 3 penyiar laki-laki. Keempat, itu 1 pintu. Kelima, itu 2 pegawai perempuan. Keenam, itu 3 petinju laki-laki. Ketujuh, itu 1 meja. Kedelapan, itu 1 lemari. 9, di sini 1 peta. 10, di sana 1 masjid. Silakan terjemahkan ke 10 kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Perhatikan jenis mudzakkar dan muannasnya atau laki-laki dan perempuannya.
Tugas selanjutnya sama seperti tugas yang pertama tadi, yakni terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalimat yang pertama, ini satu pemain laki-laki. Kedua, ini dua pembantu perempuan. Ketiga, ini tiga perawat laki-laki. Keempat, itu satu jendela. Dan kelima, itu dua penjaga perempuan. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.